Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti doa pagi di hari ini. Kita bersyukur di pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk datang berjumpa dengan Dia sebelum memulai hari-hari kita. Sebelum kita mulai, kita satu dalam doa Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk di pagi hari ini Tuhan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan sebelum kami melangkah lebih jauh lagi di hari ini Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami mau terus menyenangkan Engkau, ya Yesus. Kita angkat pujian kita. Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan hati kami. Tuhan, ku serahkan hatiku
semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Katakan, menyenangkanmu ya Tuhan. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau katakan pujian ini dari awal lebih sungguh lagi. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Kami mau menyenangkanmu terus Tuhan. Bentuklah hati ini, kami mau jadi bejanamu Tuhan, untuk kehormatan dan kemuliaan. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Sama-sama katakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Ayo mau terus menyenangkanmu Tuhan. Biarlah pujian kami ini Tuhan, menyenangkan. Ya Yesus, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi dengan sungguh, menyenangkanmu. Katakan dengan tulus Bapak Ibu. Kita mau benar-benar menyenangkan Tuhan di pagi hari dengan pujian yang kita nyanyikan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi, menyenangkanmu dengan sungguh. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkanmu ya Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami mau menyenangkanmu Tuhan. Kami mau menyenangkanmu. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Mari Bapak Ibu, naikkan sembahmu kepada Tuhan di pagi hari ini, sebagai rasa syukur kita kepada Dia yang begitu baik buat hidup kita. Ya Yesus, haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa,
menikmati kehidupan kami Tuhan. Kau mau memberikan kehidupan kami, hidup kami sebagai persembahan yang hidup, sebagai alat kerajaan-Mu Tuhan, agar kami bisa menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Segala pujian syukur, segala hormat Tuhan. Ini kami anak-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ini penyembahan kami. Syukur Ini penyembahan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bawa doa-doa kita, pergumulan kita, keluh kesah kita, curhatan hati kita kepada Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu, utarakan semua kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya berikan kita waktu semenit untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Haleluya Bapak. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau mendengar semua pergumulan kami Tuhan, curhatan kami Tuhan, anak-anak-Mu di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Allah adalah Allah yang mendengar. Ya Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan dilengkapi oleh keberadaan firman Tuhan di pagi hari ini, yang menjadi landasan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau katakan, dengan sayap-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu. Ya Yesus, di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita ulang pujian kita. Kita mengatakan firman-Mu berkata Kau,
firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Amin Tuhan. Engkau pertolongan kami satu-satunya Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menolong kami Tuhan. Karena itu kami mengangkat tangan kami. Kau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ya Yesus, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi dengan sayap-Mu kita akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatkan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kau yang ku nantikan, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kau yang kami nantikan, Engkau yang kami sembah. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kembali kita bisa bersama-sama merenungkan kebenaran yang pastinya sangat berguna bagi kita semua, mengubah kita semua, menghibur dan menguatkan kita semua. Kenapa? Karena semuanya dasarnya adalah kehendak Tuhan, yaitu yang tertulis di dalam firman-Nya, Alkitab kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan yang masih kami miliki. Setiap anugerah yang masih kami terima. Kami tidak mau menyanyiakannya Tuhan. Ajari setiap kami untuk tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Sehingga kami tidak menyesal di kemudian hari. Terima kasih urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara soal hidup, bagaimana sih yang bisa membawa kita kepada kekekalan? Tidak ada caranya. Caranya hanya satu. Kalau Tuhan berkenan atas hidup kita, kita dibawanya ke kekekalan. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, ya tidak bisa dengan cara apapun. Nah, makanya hidup ini harus diperhatikan. Bagaimana kita harus hidup? Diberi Alkitab ya dipelajari. Diajari begini-begini ya dilakukan. Kan sebenarnya sederhana. Segala sesuatu menjadi rumit, kompleks, dan sulit karena manusianya yang bebal,
Kadang manusia itu aneh loh. Kalau mereka tidak mengerti lalu melakukan kesalahan itu masih lumayan. Tidak mengerti. Tapi kalau mengerti, tetap saja dilanggarnya. Nah ini karakter yang sudah kronis. Pasti sudah lama karakter ini. Sehingga keras hati. Sudah mengerti masih diteruskan. Melanggar apa saja dilanggarnya. Manusia yang tidak berhukum itu namanya. Ya, manusia liar. Yang hidup suka-suka sendiri menurut versinya sendiri. Saudara, kalau anak kecil masih bisa dimarahi sama orang tuanya. Sehingga akhirnya ia nurut juga. Meskipun terpaksa. Tapi kalau sudah dewasa, sudah besar, bahkan sudah tua, siapa yang berani memarahi lagi? Yang kedua, sudah keras juga hatinya. Bagaimana bisa berubah? Pusatnya ada di hati kita masing-masing. Kalau mau berubah itu, diri sendiri yang mesti inisiatif, yang memulai. Tuhan tegur setiap saat melalui Roh Kudus. Tuhan tegur sebenarnya hati kita itu. Tapi kita mau mendengar atau tidak, mau melakukannya atau tidak, kan keputusan ada di tangan kita. Kalau menunggu ada orang lain yang memarahi kita, menasihati kita, sudah terlambat nanti. Kalau saudara mendengarkan renungan pagi ini adalah kebenaran Alkitab. Jangan keraskan hatimu. Mendingan saudara marahin diri sendiri. Ya, terkadang kita harus belajar bagaimana kita memarahi diri sendiri. Sebab kalau tidak ada yang marahin, tidak ada yang menegur, orang lain sudah menegur padahal. Tetap diabaikan. Diri sendiri saja. Pernah nggak saudara memarahi diri sendiri? Ketika baru saja berbuat kesalahan, aku kok begitu ya? Hai jiwaku, jangan begitu. Nanti kau binasa. Pernah nggak saudara marahin diri sendiri? Kalau marahin orang lain, semangat. Kalau marahin orang lain, menuding kesalahan, semangat. Coba dituding kesalahan diri sendiri, belajar. Kan banyak orang itu sukanya menuding orang lain. Satu tangan menuju ke orang lain itu, tangan yang lain menuju diri sendiri sebenarnya. Makanya, belajar mulai hari ini. Tuding diri sendiri. Hai kamu, kenapa kau tadi begitu? Kenapa kamu tidak melakukan kehendak Tuhan? Kenapa kau kalau salah tidak mau minta maaf? Kenapa kau bebal? Ayo dia marahi diri sendiri. Supaya apa? Demi kepentingan diri sendiri juga. Supaya kita, iya juga ya, itu. Sebab kalau orang lain yang memarahi malah reaktif, marah-marah balik, berantem akhirnya. Belajarlah memarahi diri sendiri. Bercermin diri. Lihat di cermin. Aku tuh orang seperti apa sih sebenarnya? Ya, dievaluasi. Apakah aku ini orang yang sudah bertobat? Apakah mulutku seperti itu sudah bertobat? Apakah kelakuanku ini cinta mamon atau tidak sih sebenarnya? Sebenarnya orang bisa mengevaluasi diri sendiri, bisa. Tidak mau, itu saja, menghindar. Sudah tahu salah, pura-pura nggak tahu. Sudah tahu korupsi itu salah, tetap saja dilakukannya. Berharap nanti diampuni Tuhan. Sudah tahu pencucian uang itu salah, tapi malah menikmatinya. Lama-lama jadi nikmat. Udah nggak peduli lagi kebenaran. Ya, orang seperti ini pasti jauh dari Tuhan, pasti. Nah itu sebenarnya tahu loh diri sendiri.
Coba belajar marahin diri sendiri. Hai kau yang sombong ini, bertobatlah kau. Apa gunanya kau beroleh seluruh dunia ini kalau jiwamu binasa? Kan itu orang bodoh itu. Mengutamakan dunia tapi jiwanya binasa. Apa namanya kalau bukan orang bodoh? Kan begitu ya, saudara ya. Alkitab mengajarkan seperti itu sebenarnya. Dan itu mestinya kita sudah mengerti juga. Tidak sulit untuk mengerti. Yang sulit adalah untuk berubah, untuk bertobat, untuk menyadari. Makanya perlunya memarahi diri sendiri itu. Kalau baru saja melontarkan kata-kata kasar misalnya, langsung marahi diri sendiri. Hai kau, mulutmu itu bukan milikmu, milik Tuhan. Kan begitu. Ya, saudara ya. Ini demi kebaikan kita semua. Hai kau, kenapa kau serakah begitu? Itu, saudara. Ini dibutuhkan kesadaran dan keinginan untuk berubah. Tuhan Yesus berkata begini, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, kau pasti melakukan seluruh perintahku. Kenapa kau berani berbuat dosa? Kenapa kau tidak melakukan perintahku? Kenapa kau melakukan korupsi, pencucian uang? Ya, kau foya-foya, tidak peduli kebenaran. Ya, kau tidak hormat sama Tuhan. Kau mengingini milik orang lain. Semua itu kan hidup yang dipimpin oleh daging. Kenapa begitu? Kau pasti binasa. Makanya yuk kita marahin diri sendiri. Hai, jiwaku, kenapa kau begitu? Jangan sampai terlambat. Saat ini juga bertobat. Bertobat. Begitu. Coba praktek, saudara. Kan selama ini saudara diajari, hai jiwaku, ada banyak harta. Hai jiwaku, kau hebat. Gitu kan? Salah. Harus marahin diri sendiri demi kebaikan diri sendiri. Kalau itu menyangkut kekekalan. Jangan main-main, saudara. Hidup cuma satu kali. Ya. Marahi diri sendiri. Untuk demi keselamatan jiwa. Demi pertobatan kita. Marahin. Kalau saya yang marahin, saudara sakit hati. Ya kan? Tidak rendah hati. Sekali lagi, jika engkau mendengar firman hari ini, jangan keraskan hatimu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk firman di pagi hari ini. Ajari kami untuk menegur diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri, memarahi diri sendiri ketika kita buat salah. Terima kasih untuk kesempatan yang masih kami miliki. Kami juga mengucap syukur untuk adanya GMM, Gereja Mula-Mula. Kami percaya gerejamu ini Tuhan yang akan sedang pakai luar biasa. Untuk menjangkau banyak jiwa. Untuk menyadarkan banyak jiwa. Kami juga percaya banyak tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini juga Tuhan yang mengutus mereka. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut pagi ini. Haleluya. Amin.